Dasar presiden setan, dasar gubernur setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada satu cuplikan video yang datang dari siswi SMP di Jambi. Dia mengkritik keras tentang pemerintahan di kota Jambi dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Tidak main-main, siswi SMP ini mengatakan bahwa dasar presiden setan, dasar gubernur setan. Tentu punya alasan yang mendasar. Kira-kira apa persoalannya sehingga siswi SMP ini sampai katain presiden setan dan gubernur setan? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berita terkini di Jambi, rumah Nenek Hapsa, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 10 tahun diperjuangkan, rumah dan sumurnya dirusak oleh perusahaan Cina dan pemerintah Jambi. Kondisi saat ini mobil 24 jam melebihi kapasitas jalan. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Pohon menimpa ke rumah Nenek Hapsa. Ini yang kalian mau? Kami berjuang selama 10 tahun, dizolimi, dihianati. Saya bersuara, dilaporkan. Nyatanya, mana Al-Haris janji sudah 3 kali untuk menuntaskan permasalahan? Mana Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres? Dasar presiden setan, gubernur setan. Ternyata persoalannya adalah ada janji yang sudah dilontarkan sebanyak 3 kali. Mungkin ini adalah ungkapan kekecewaan dari seorang siswi SMP terhadap gubernur di Jambi dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. Hingga pada akhirnya dia harus mengeluarkan pernyataan yang menurut saya sangat luar biasa ketika ada statement presiden setan dan gubernur setan. Dengan demikian saya berharap agar persoalan yang menimpa keluarga ini kurang lebih sudah 10 tahun, pemerintah di kota Jambi, tolonglah buka mata, bantulah rakyatmu. Adalah sebuah persoalan yang dialami oleh mereka. Dan yang sadisnya bahwa sudah berjanji 3 kali, tetapi persoalan itu belum selesai. Semoga saja kedepannya akan ada jalan, akan ada niat untuk menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya, saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita mendengarkan bersama-sama. Ini adalah pidato Kamisan yang dilakukan oleh Bapak Ferry Amsari, di mana beliau ini adalah salah satu aktor pemain film Dirty Vote yang viral beberapa waktu yang lalu. Apa kira-kira isi pidato atau orasi dari seorang aktor Dirty Vote ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sepertinya akan butuh 204 hari lagi melawan di depan istana. Sebab Jokowi tahu, dan kita sudah tahu Jokowi ingkar janji. 408 hari Kamisan yang lalu dia berjanji mau menegakkan prinsip-prinsip dan keadilan HAM di Republik ini. Tetapi dia ketahuan berdusta, mendukung calon presiden yang penuh catatan pelanggaran HAM, dan dia rekayasa agar pelanggaran HAM itu bisa menjadi presiden bersama dengan anaknya. Dia tidak pernah hadir di sini 1 kali pun.
tetapi dia pernah hadir di gorong-gorong yang kita tidak tahu entah kenapa. Maka 204 hari Kamisan ke depan, mari kita tuntaskan janji-janji perjuangan kita sendiri. Bahwa orang ini, mulai detik ini akan kita lawan lebih sungguh-sungguh. Tidak sekedar di medsos, sumpah serapah ketidakadilan ini kita utarakan, tetapi perjuangan yang sungguh-sungguh dan lebih taktikal. Karena kalau kita diam, maka akan ada 204 hari Kamisan lagi yang penuh dengan janji-janji penegakan HAM yang akan kita dengar mungkin dari anaknya sendiri. Kita tidak butuh 5 tahun ke depan joget gemoy akan menjadi tradisi ketatanegaraan kita. Kita butuh penegakan HAM sebagai etikat dan tradisi ketatanegaraan di mana seorang pemimpin tertinggi mampu menegakkan HAM sebagaimana yang ditulis oleh konstitusi. Tidak memanipulasi konstitusi kita dengan membuka jalan kepada anaknya, tetapi tidak pernah berani memanipulasi politik untuk memastikan penegakan HAM bisa tegak di Republik ini. Kita pastikan tidak diam. 204 hari Kamisan mulai dari hari sekarang, lakukan perlawanan yang sungguh-sungguh. Tidak hanya di kampus, tidak hanya di jalan, di setiap lini kehidupan kita, kita akan lawan orang ini dengan berbagai goyangannya. Entah teman-teman punya keinginan membuat goyangan baru, saya tidak tahu, tapi kita harus lawan apapun caranya. Istana di depan kita harus jadi saksi. Tidak hanya sekedar Jakarta yang konsisten dengan Kamisan, tapi seluruh wilayah Indonesia harus konsisten menuntut segala perlindungan HAM dan penegakan HAM di seluruh tanah air. Saya mau kasih satu cerita menarik. Mbak Bivitri juga pengalaman di soal ini. Tapi ini agak, ini ya, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya mau cerita beberapa bulan yang lalu di gedung Mahkamah Konstitusi di mana Paman memberikan karpet merah kepada anak Jokowi. Kami sedang menangani perkara untuk menerapkan universal jurisdiction di pengadilan HAM di Indonesia. Agar para pelaku pelanggaran HAM di seluruh wilayah Asia bisa diadili di sana. Tentu akan ada pertanyaan, urusan pelanggaran HAM di negara sendiri lu belum selesai, tapi negara lain mau diselesaikan. Tapi kami punya tujuan yang kami tidak bisa jelaskan di sini. Ternyata dikalahkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah tidak peduli ada korban Myanmar, ya, ada ethnic cleansing, ada korban Jungtam, tidak peduli. Yang mereka pedulikan bagaimana bisnis perdagangan senjata kita bisa menguntungkan negara. Oleh karena itu teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita semakin meneguhkan arah perjuangan kita, melakukan perlawanan kepada Pak D, Raja si gorong-gorong, agar kita betul-betul sungguh-sungguh, tidak hanya dari kampus, tapi dari masyarakat sipil, tidak ada lagi penipuan-penipuan, termasuk demokrasi yang penuh tipuan. Saya, Mbak Bibip, Mas Uceng, Mas Dandi dan tim bertanggung jawab dengan film itu, bahwa itu bukti kebenaran, bahwa itu melalui riset ilmiah. Sampai detik ini penguasa tidak pernah membantah substansinya. Sampai detik ini. Yang dilakukan penguasa dengan buzzer-buzzer laknatullah alaih, supaya kesan PKS-nya semakin kuat, adalah mempermasalahkan hal-hal yang tidak pernah bisa dibuktikan. Saya PKS, Bang Mas Uceng PDIP, dan alhamdulillah sehari yang lalu Mbak Bibip sudah dapat KTA Partai Nasdem atas tuduhan para buzzer. KTA kami nomornya sama 007. Dan dengan begitu mereka bisa menipu kita dengan cerita soal hal-hal yang tidak penting di film. Dia tidak cerita manipulasi di gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak pernah cerita soal gentong babi yang diturunkan bermiliar-miliar dan triliun-triliun
untuk menipu rakyat miskin kita agar memilih dia kembali. Dia tidak pernah bicara soal kecurangan penunjukan KPU, dan saya pastikan dia tidak akan pernah cerita jujur soal pelanggaran HAM yang dilakukan potensial calon presiden berikutnya. Oleh karena itu teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita semakin mengukuhkan, dan saya yakin bahwa perlawanan seperti ini akan selalu berkembang dan mudah-mudahan mendapat restu ilahi Rabbi. Suasana PKS-nya. Terima kasih, saya tidak pernah masuk PKS, sudah pernah dituduh berkali-kali dari kampus dulu. Teman-teman PKS menuduh saya HMI menuduh saya PKS. Dan saya bersyukur ya, warna-warna itu. Tetapi tidak ada yang menuduh saya kaya kah atau apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini perlawanan. Teman-teman, mari kita teriakkan satu hal. Saya merubah tagline-nya, tapi nanti silakan lanjutkan. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian. Teriakkan kata ini. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekian, terima kasih. Ini adalah aksi perlawanan dari Ferry Amsari bersama kawan-kawan terkait dengan penegakan keadilan di bangsa dan negara ini. Tentang keadilan HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ini adalah ungkapan perlawanan terhadap janji-janji pemerintah yang tidak pernah ditepati. Ada banyak hal yang disampaikan oleh aktor Dirty Vote yang bernama Ferry Amsari ini. Tentang kecurangan pemilu, tentang pelanggaran HAM, bahkan ada seruan untuk turunkan Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto. Ferry Amsari adalah seorang ahli hukum tata negara yang tentunya beliau punya pribadi yang kredibel. Segala sesuatu yang termuat dalam film dokumenter yang berjudul Dirty Vote itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Seruan aksi Kamisan dalam menuntut keadilan HAM di bangsa dan negara ini rasa-rasanya sampai hari ini belum ada titik penyelesaiannya. Entah sampai kapan, kita pun tidak tahu. Tetapi yang rakyat Indonesia butuh saat ini, bahwa keadilan HAM itu benar-benar harus bisa diselesaikan. Demi bangsa ini menjadi lebih baik, demi negara ini menjadi lebih baik. Mungkin itu adalah harapan kita, rakyat Indonesia. Terus terang, hal yang disampaikan oleh Ferry Amsari adalah sebuah sikap perlawanan dalam menuntut janji-janji dari seorang Presiden Jokowi yang sampai saat ini belum ditepati. Entah sampai kapan, di waktu yang tersisa dari masa kekuasaan Bapak Presiden Joko Widodo ini, kita pun tidak tahu bahwa persoalan ini akan bisa diselesaikan atau tidak. Semoga saja ada titik temu, ada proses penyelesaian, dan apalagi saat ini kita rakyat Indonesia disuguhkan dengan kecurangan pemilu yang begitu luar biasa. Mungkin sejarah akan mencatat bahwa pesta demokrasi yang penuh dengan kecurangan terjadi di tahun 2024 ini. Di media sosial, entah itu di Instagram, di X, di Facebook, di TikTok, ketika kita mencoba untuk men-scrolling, melihat berita, yang paling banyak kita temukan adalah
kasus tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Semoga saja pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU bersama Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan kasus-kasus kecurangan ini bisa berlaku adil dan bijak. Mari kita menaruh harapan kepada mereka-mereka yang punya kekuasaan, agar persoalan ini bisa sesegera mungkin diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana mungkin negara ini akan baik membawa kita semua ke arah yang benar kalau cara-cara yang dilakukan untuk memilih pimpinan saja sudah tidak beradab, tidak melakukan keadaban. Demokrasi sudah dilanggar. Seolah-olah penguasa adalah pemilik negeri ini. Tidak, negeri ini adalah milik kita semua. Kita berhak bersuara. Kualitas kekuasaan itu tidak dilihat dari lama dan besarnya intimidasi, tapi dari kualitas kebergunaan bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, 26 tahun kemudian, karena arah reformasi sudah dibelokkan, kami akan mengingatkan kembali, melengkapi pembicaraan para guru besar. Kampus adalah tempat keilmuan, kampus adalah tempat mengembangkan etika dan peradaban. Jika negara ini sudah tidak beradab, maka kampus akan terpanggil kembali untuk mengatakan, hei, kembali lagi, demokrasi dan ini negara adalah milik semua. Demikian barangkali yang ingin sampaikan. Salam reformasi. Salam reformasi. Terima kasih. Tirani. Ternyata kebebasan teman-teman. Tanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa satu. Bangsa yang gandum akan jadiwan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa satu. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kebohongan. Segenap sivitas dan akademisi, mereka saat ini beramai-ramai menyerukan untuk turunkan Bapak Presiden Joko Widodo. Ada apa dengan bangsa ini? Sebagai rakyat, kita hanya bisa mendoakan agar bangsa ini bisa damai. Bangsa ini tidak lagi ada kegaduhan yang luar biasa. Nilai-nilai demokrasi dinilai sudah rusak. Ada apa semuanya ini bisa terjadi? Kenapa para akademisi ini, mereka bersuara lantang untuk menurunkan Bapak Presiden Joko Widodo? Padahal kita ketahui bahwa tinggal beberapa bulan lagi seorang Presiden Joko Widodo akan berakhir dari masa jabatannya, tepatnya di bulan Oktober 2024 ini. Apakah ini pertanda bahwa demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini memang benar-benar sudah rusak dan brutal, sehingga muncullah aksi-aksi perlawanan seperti ini? Apakah nilai-nilai keadilan yang harus diwujud nyatakan di negara Republik ini pada akhirnya sudah pudar, sehingga para mahasiswa pun beramai-ramai menyerukan akan hal ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau mengajak kepada kita semua bahwa
di suasana pesta demokrasi yang baru saja berlangsung beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini lagi heboh, lagi ramai dengan pemberitaan tentang kasus kecurangan pemilu. Tentu, suasana politik di negara kita ini tidak dalam baik-baik saja. Semoga saja kita sebagai rakyat tetap tenang, jangan mudah terpancing, dan mari kita gunakan hati nurani kita, akal sehat kita, melihat segala macam perkembangan politik yang ada di bangsa dan negara ini. Tentu kita sebagai rakyat, kita menginginkan akan kebenaran. Kita menginginkan agar aturan-aturan konstitusi harus benar-benar kita rawat, harus benar-benar kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus patut kita taati, patut kita hormati, agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermarwah, bangsa yang bermartabat, bangsa yang bisa disegani oleh siapapun. Semoga saja harapan kita rakyat jelata semuanya bisa diwujud nyatakan, dan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh para penguasa di bangsa ini bisa berpihak kepada kita rakyat Indonesia. Dan semoga saja tidak adanya pertumpahan darah hanya gara-gara pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.